Jelas gue marah, kan gue yang punya utang. Bang Udin, marah-marah kenapa? Lagi ditagih. Mau debt collector. Bahwa film adalah refleksi realitas sosial yang ada di masyarakat. Banyak sekali orang ngutang berubah. Cara mengejarnya pun kadang-kadang tidak manusiawi. Mungkin muncul istilah debt collector syariah. 5.000 cukup kan? Utang saya 100 juta, Pak. 20 juta. Oh iya, 20 juta. Ini kenapa sih PPT kok ada percintaannya, ada apa? Ya kalau cuma mau bicara belajar agama ya di majelis taklim aja, jangan nonton film. Jangan nonton film. Benar juga. Akbar dan Culai nggak becus, Bang. Setiap mereka menagih, selalu mau digebukin masa. Uang tagihan tidak dapat, motor juga hilang. Udah Wak bilang, jangan kau berhutang. Negara saja punya hutang, tapi tidak pernah kabur seperti kau. Pernah kau dengar ada negara pindah alamat? Ada urusan apa sama Udin dan Asrul? Mereka punya utang yang harus segera dibayar. Kalau besok utang saya nggak dibayar, saya bisa mati dikebukin, Pak Jalal. Assalamualaikum. Nah, ini agak religius karena bulan Ramadan. Ngomong-ngomong soal Ramadan, ini semuanya pasti lagi fokus untuk beribadah karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tapi kalau mau belajar, mau beribadah itu nggak cuman sekedar untuk di masjid dengerin ceramah ataupun ibadahnya di rumah, sholat gitu ya. Tapi juga dengan tontonan yang berkualitas. Ngomong-ngomong soal tontonan berkualitas, Para Pencari Tuhan ini hits banget di SCTV di bulan Ramadan ini. Penasaran nggak? Kira-kira situasi Ramadan di lokasi syuting Para Pencari Tuhan kayak gimana sih? Ikuti saya ya di Point of View. Kita masuk yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Haji. Silakan Wah, ini duduk. maaf nih ya, gangguin syutingnya ya. Waduh. Lagi di lokasi syutingnya Para Pencari Tuhan. Pasti tahu dong pemirsa ya, siapa yang ada di hadapan saya? Bang Jack. Ini jadi ngobrolnya sama Bang Jack sama Pak Haji Dedi bener ya? Yang mana aja boleh. Mana aja? Nggak beda ya itu ya, orangnya sama ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini lagi syuting episode keberapa nih? Ini episode 30 terakhir ya. Hari Wow. ini terakhir syuting kita. Wah beruntung banget nih kalau besok kesini nggak dapet ketemu ya. Ada, insya Allah nggak ada. 30 episode. Ya. Itu selalu setiap season atau jilidnya emang 30 ya? Ya, walaupun puasanya 29 hari. Jadi lebih dikit. Ini ngomong-ngomong PPT udah 17 jilid ya? Ya, jadi 17. 17 jilid sekarang berarti tahun berapa pertama? 18 2008? tahun yang lalu. Jadi ada 1 tahun PPT tidak tayang kan. Oh, nggak tayang sempat ya? Tahun 2018 nggak tayang. Karena? Karena saya nggak boleh main oleh KPU. Oleh KPI juga, nggak tahu alasan apa, karena saya kampanye pilgub, nggak tahu. Oh bingung saya. iya. Kalau dokter nggak boleh praktek. Kalau ternyata artis juga nggak boleh praktek ya. Yang dokter boleh praktek, artis nggak boleh cari makan. Tapi waktu Aneh itu KPU dan KPI aneh. Industri film pun tergantung dari KPU dan KPI. ada yang syuting. Bang Haji, ajak jalan-jalan dong ke lokasi syutingnya biar ini kayak gimana sih suasana Ya, syutingnya. lihatnya sini nih. Kita sambil jalan yuk ya. Kita sambil jalan. Dekat masjid kita nih emang. Wah ini nih kamera-kamera. Halo Mas. Izin dulu ya ngobrol dulu sama Pak Haji. Oh, oke. Wah seru banget nih kalau ke syuting itu rame banget ya. Pak Haji bentar deh. Ini kalau rumah kayak gini itu dulu nyari-nyarinya siapa? Pak Haji langsung turun tangan atau ada tim? Udah ada timnya. Ada tim. Pokoknya cari yang dekat, ya. Supaya meyakinkan bahwa imam itu tinggal di dekat masjid. Imam dekat masjid gitu ya. Oh ini Masjid Jami At-Taqwa bisa ngeliat nggak ya? Ya. Bicara soal Para Pencari Tuhan jilid 17. Itu udah wow luar biasa. Lama banget sempat dapat rekor muri sebagai serial
terlama gitu ya. Ya, penghargaan dari MUI, dari KPI juga ada. Capek kayaknya kita. Ternyata dia itu capek. Tapi beneran capek. 17 jilid. Ya capek dikasih penghargaan terus. Oh, wow, capek dia aja penghargaan terus. Tapi Jadi akhirnya kan memacu kan. Itu berkreasi terus. kalau PPT tiap tahun kan pasti ada ya, pasti ada ditayangkan di Ramadan. Itu dapat idenya dari mana sih biasanya? Kalau film itu kan adalah refleksi dari sebuah realitas sosial yang ada di masyarakat. Ya, kayak sekarang bicara masalah debt collector dan hutang, ya banyak hutang. Ya, sekarang ini mau jadi satu fenomena di masyarakat kita kan. Banyak sekali orang hutang tuh berubah. Nggak yang gede, nggak yang kecil kan. Yang kalau yang gede kabur ke luar negeri. Benar, banyak banget kalau gitu ya. Kecil-kecil justru dikejarinnya lebih gampang karena di dalam negeri gitu ya. Ya, dan cara mengejarnya pun kadang-kadang tidak manusiawi kan. Mungkin muncul istilah debt collector syariah di sini. Oh iya, itu yang muncul di episode di jilid 17 itu karena tergerak oleh itu. Tiba-tiba langsung ada bikin ini itu aja. tadi Gitu. bahwa film adalah refleksi dari sebuah realitas sosial yang ada di masyarakat. Sebenarnya jadi yang ditonton dengan penontonnya dekat. Oke. Mungkin peristiwa itu sehari-hari yang biasa orang lihat dan tidak punya arti apa-apa. Nah, ini bedanya seniman sama orang biasa. Kalau orang biasa melihat peristiwa biasa ya biasa. Iya sih. Kalau seniman melihat peristiwa biasa dari angle yang lain, dari sudut pandang yang jadi luar biasa. Ya. Gue bayar ntar, per set. Orang gila tuh biarin aja tuh. Marah-marah sih. Ntar. Orang gila. Jangan ngancem dong. Jelas gue marah, kan gue yang punya utang. Iya. Bentar. Bang Udin, lagi di apa? Marah-marah kenapa? Lagi ditagih. Mau debt collector. Ini contohnya nih langsung nih ya. Ada utang berapa emangnya? Ada utang berapa? Banyak ada kali 100 juta. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bang Udin nganga, pemirsa, astagfirullah. Tapi emang beneran dapat punya utang? Enggak kan? Menghayati peran. Menghayati peran luar biasa ya. Ini salah satu yang memang fenomenanya seperti itu. Tadi tuh emang pernah ngelihat orang ditagih utang kayak gitu? Ya gimana ya? Enggak juga sih, dari Pak Haji aja. Arahannya gitu. Arahannya begitu. Kan harus selalu menguasai kan aktingnya gitu ya Pak Haji ya. Itu sengaja pernah nggak waktu reading misalkan mendatangkan debt collector atau orang yang pernah punya utang, coba cerita biar pada bisa mendalami peran gitu nggak sih? Kayak gimana tuh prosesnya kalau lagi di lokasi syuting kayak gimana sih? Ya biasa-biasa kita latihan. Artinya sebelum masuk ke set, saya selalu mengkondisikan pemain itu untuk berlatih dengan lawan mainnya. Jadi jangan sampai di set baru menghafal, baru apa. Jadi supaya pemain itu masuk di set sudah siap. Bang Udin gimana kalau Bang Udin? Termasuk yang langsung talk chair gitu atau gimana? Latihan. Alhamdulillah, latihannya benar. Pas di take, bener nggak? Karena salah. Itu salah biasa. Yes. Kan manusiawi Tapi Pak Haji. kita memahami apa yang kita ucapkan. Kita memahami apa yang kita lakukan. Kalau Pak Haji itu tipikal permainnya itu harus yang benar-benar sesuai dengan naskah yang sudah ditulis atau boleh berimprovisasi? Kalau improvisasi kacau semua. Even line-nya itu juga kalau bisa sama gitu ya? Kadang kalau improvisasi itu jawaban saya apa? Saya improvisasi juga dong. Oh, jadi ntar ngacoin semua. Ngaco semua plot. Kalau Bang Udin pengalaman sama Pak Haji kan dari jilid 1 sampai 17 ada terus nih di sini. Nggak bosan Bang? Kerasan banget kayaknya. Kayaknya nggak bosen. Nggak bosen. Kalau bosen repotnya dari mana? Gimana cara bayar itu tadi ya utangnya ya? Waktu awal-awal gabung, pasti kan masih belum terbiasa dengan sistem yang Pak Haji terapkan gitu. Pernah dapat cerita apa? Disemprot gitu mungkin? Wah, banyak cerita nih. Bukan begitu. Kenapa? Dulu beda waktu bikin komedi kan angin dulu ya. Ya kalau komedi tuh asal jadi ini enggak begitu kok, ini sangat beda banget sama yang dulu. Udah hampir ini kaku banget actingnya. Tapi lama-lama dengan beradaptasi ngomongnya keren.
Ngomongnya udah mulai Ya, kedengeran. alhamdulillah kita belajar, penting belajar. Kopi kumis dan Hobi kumis, sampai habis rambutnya tuh. Oh, itu bukan karena apa ya? Rontok karena di sini. panas kepala. Panas kepalanya dia. Aduh. Kenapa itu hobi kumis kenapa? Ya, kan terbiasa improvisasi kan. Oh iya, komedi juga ya. Iya. Bicara soal PPT kali ini adalah soal debt collector. Tapi apa yang pengen disampaikan di jilid 17 ini? Ya artinya sekarang ini kan saya bilang tadi ada refleksi dari realitas sosial kita di masyarakat seperti itu kan. Jadi pertama hutang itu memang wajib dibayar. Nabi sendiri tidak mau mensolatkan jenazah yang masih punya hutang. Para sahabat yang disuruh. Karena Nabi tahu banget hisab tentang hutang itu sangat berat. Tapi di sini kan persoalan bukan masalah orang yang berhutang saja. Saat ini yang sekarang berkembang bagaimana debt collector yang menagih hutang. Iya. Nah, yang juga mempermalukan si debitor. Cara-caranya. Ya kan? Betul. Kan itu persoalannya. Yang tadinya gua mau bayar jadi gua nggak mau bayar, jadi ngelawan gua. Karena udah di-skat duluan gitu, mempermalukan. Nah, di sini perlunya bagaimana sih cara nagih utang yang benar itu. Itu makanya ada debt collector syariah. Istilahnya gitu. Istilahnya PPT. Ada pelatihannya ntar. Itu lucu banget. Ada workshopnya. Kepikiran kayak gitu, ya udah buat Ya, harusnya kan ada adab, ada akhlak dong orang menagih. Tapi dengan kelembutan, dengan pemahaman, kita kan berharap tergerak hatinya. Kenapa dia nggak bayar? Karena hatinya udah membantu. udah nggak mau bayar. Iya. Tapi buat Allah nggak ada yang sulit menggerakkan hati manusia, membolak-balikan. Itulah serunya PPT, selalu ada nilai-nilai yang ingin di-share, ada dakwahnya. Tapi juga ada percintaannya juga kan, Iya. Pak Haji. Nah, itu yang ternyata juga akhirnya jadi banyak netizen, banyak pemirsa yang akhirnya mengkritisi, ini kenapa sih PPT kok ada percintaannya, ada apa? Ya memang demikian kan. Orang Nabi aja menikah, dia mencintai istrinya. Terus gimana dalam kehidupan beragama nggak Mungkin boleh yang ada bikin itu cinta? nonton PPT itu dakwah terus kayak gitu mungkin pengennya. Nah, itu Gitu. tadi. Jadi persepsi penonton itu harus kita ubah. Gitu loh. Mungkin biasa dia hadiri majelis taklim kan gitu. Ya kalau cuma mau bicara belajar agama ya di majelis taklim aja, jangan nonton film. Jangan nonton film, benar juga Tapi ya. ini film yang substansinya adalah hiburan. Tapi hiburan seperti apa yang kita berikan, yang kita delivery buat masyarakat. Ada message. Hiburan tadi yang ya. positif, hiburan yang menginspirasi gitu loh. Ini kayaknya udah mulai agak sedikit maghrib. Pengen tahu kalau misalkan lu kasih syuting mau maghrib tuh ramai nggak sih buka puasa bareng-bareng gitu ya? Buka puasa bareng. Pengen tahu nggak ya kira-kira buka puasanya para pencari Tuhan ini seperti apa? Nah, kita akan lanjutkan point of view, tetap bersama kami. Kita bingung dengan tokoh itu, karakter itu mau kembangkan ke cerita apa lagi. Kalau kita paksakan akan mengada-ada, jadi nggak realistis lagi.